Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aniza Mahfiroh, NPM 1901010005, kelas PAIA semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai buku tuntunan lengkap perawatan jenazah yang diterbitkan oleh Usmah bin Ghoram Al-Ghamdi. Nah, dalam buku ini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting yang mesti kita perhatikan, antara lain yang pertama adalah menjenguk orang sakit, yang kedua menulis wasiat dan hal yang harus diperhatikan, yang ketiga keadaan orang yang sekarat, dan yang keempat mentalkinkan orang yang sedang sekarat, dan yang dilakukan setelah datangnya kematian. Yang pertama, mengkafani, mensolatkan, mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman, dan yang keempat, memakamkannya. Poin pertama yang kita bahas saat ini adalah menjenguk orang sakit. Ibnu Al-Qayyim berkata dalam Zad Al-Ma'dad dalam bab tuntunan Nabi Muhammad SAW dalam menjenguk orang sakit. Beliau mendekati si sakit dan duduk di dekat kepalanya serta menanyakan keadaannya, "Apa yang engkau rasakan?" Disebutkan bahwa beliau menanyakan kepada si penderita sakit tentang apa yang ia inginkan dengan mengatakan, "Apakah engkau ingin memakan sesuatu?" Jika ia menginginkan sesuatu yang tidak membahayakan dirinya ataupun tubuhnya, maka berilah. Beliau lalu mengusap si sakit dengan tangan kanan sambil berdoa. Adapun doa menjenguk orang sakit yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW yaitu Allahumma rabbana si'adhibil nasa wasfi anta safila sifa'a illa safa'uka sifa'an la yughadiru saqaman, yang artinya, ya Allah, Tuhan pemelihara manusia, hilangkanlah penyakitnya dan sembuhkanlah dia. Engkaulah Zat yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhan darimu. Kemudian poin yang kedua yaitu sekarat. Pengertian dari sekarat itu adalah suatu keadaan atau waktu keluarnya ruh dan jasad. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 83 sampai dengan 85 yang artinya, "Maka mengapa ketika sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihatnya." Kemudian yang ketiga yaitu tata cara mentalkinkan orang yang sekarat. Yang pertama, tuangkan beberapa tetes air untuk membasahi kerongkongan dan bibir orang yang sekarat supaya mudah mengucapkan syahadat. Yang kedua, usap wajah dan keningnya dengan potongan kain yang sudah dibasahi dengan air hingga sakaratul maut terasa ringan baginya. Yang ketiga, alangkah baiknya jika disuruh bersiwak, jika mungkin melakukan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Dan yang keempat, duduklah dekat kepalanya dan talkinkan kalimat syahadat. Dan poin terakhir yaitu syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, percaya dan menjaga amanah. Yang keempat, mengetahui ilmu syariat yang berkaitan dengan memandikan jenazah. Dan yang kelima, merahasiakan keadaan jenazah. Dan yang terakhir, sedikit menguatkan, di buku ini juga terdapat pendapat dari Ibnu Al-Qayyim yang berkata bahwa tuntunan perawatan jenazah dari Rasulullah SAW adalah tuntunan yang paling sempurna,
berbeda dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh kebanyakan orang dalam tuntunannya ini mengandung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada jenazah serta melaksanakan sesuatu yang bermanfaat baginya di dalam kubur hingga hari yang telah dijanjikan. Di antaranya menjenguk orang sakit, mentalkitkannya, memandikan jenazah, mempersiapkan jenazah tersebut untuk bertemu Allah dalam keadaan sebaik dan sesempurna mungkin, berbaris bersaf-saf untuk mensolatinya, memuji Allah dan mengucapkan sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memohon ampunan, rahmat dan maaf untuknya. Kemudian setelah dimakamkan, mohonlah kepada Allah agar ia diberi ketetapan hati ketika menjawab pertanyaan malaikat, menziarahi kuburnya dan mendoakannya sebagaimana orang yang hidup ketika berjanji kepada temannya di dunia. Kemudian berbuat baik kepada keluarga dan para kerabatnya dan ditinggalkan dan lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan dari saya.